Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, ya, di pertemuan di pagi hari ini, kita lanjutkan pembahasan kita dalam tema Sirah Nabawiyah yang insyaallah menjadi pendorong kita dalam beramal soleh, ya, melihat perjuangan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya mengucurkan darah demi memperjuangkan syariat Islam, ya, demi ya umatnya Rasulullah SAW bisa beribadah dengan lebih nyaman, dengan maksimal, ya. Nah, maka dari itu, ya, kita masuk ke pembahasan penghujungnya. Sebelum nanti kita bahas sirah sahabat, ya, tentang khulafaur rasyidin, ya, kita habiskan dahulu perjalanan Rasulullah SAW, ya, sebagai baligul amr, ya, sebagai pemberi atau penyampai, ya, segala bentuk wahyu, ya. Nah, apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintah, ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril, ya, dalam bentuk Al-Quran, dalam nasihat-nasihatnya, dalam hadis-hadis beliau, ya, yang menjadi syariat yang sekarang kita kenal, ya, yang merujuk dengan riwayat Al-Quran dan juga hadis. Nah, kita masuk, ya, di pertengahan, ya, Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah, ya. Perlu kita ketahui, ya, ketika kita mentadaburi wafatnya Rasulullah SAW, ya, kita harus ketahui dulu, ya, hakikat Rasulullah SAW adalah seorang manusia, ya. Nah, beliau, ya, walaupun adalah seseorang istimewa, ya, manusia yang paling istimewa, namun tetap beliau adalah seorang manusia biasa, ya, sebagai penyampai wahyu, ya, nah, sebagai penegak syariat Islam, ya. Ya, seperti yang kita ketahui dalam surat Az-Zumar, ya, nah, ayat 30, ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, ya. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, akan menjadi seorang mayit, ya, akan wafat juga. Wa innahum mayyitun, dan mereka, kaummu, manusia yang hidup setelahmu juga akan menjadi mayit. Seluruh manusia akan kembali kepada tanah, ya, dan itulah fitrah kita, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di surat Al Imran ayat 114, ya. Nah, ini yang mana ditegur, ya, ketika Abu Bakar menegur Umar bin Khattab, ya, di hari wafatnya beliau. Wa ma Muhammadun illa rusul, ya. Muhammad tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang seorang rasul, ya. Qad khalat min qablihi rusul, ya. Dan telah lewat masa-masa rasul sebelumnya. Nah, fa in mata aw qutila an qalabtum ala aqabikum, ya. Ketika beliau wafat, apakah kalian akan kembali ke agama sebelum kalian? Apakah kalian akan murtad kembali? Ya. Wa may yanqalibu ila aqibaih fala yadullaha syai'a. Dan barang siapa yang kembali kepada agama ia sebelumnya, fala yadullaha syai'a, maka tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Walaupun kalian semua para sahabat murtad, Allah tidak merugi, Allah tidak, ya, merasa terancam, ya. Wasayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan, ya, yang berlimpah bagi orang-orang yang bersyukur, ya. Ini dia, ya, bahwa kita lihat Nabi Muhammad akan menemui ajalnya juga, ya, tidak bisa dipungkiri, ya, beliau tetap seorang manusia, seorang rasul untuk baligul amr, menyampaikan perintah-perintah Allah dan juga syariat Islam. Nah, di surat Al-Anbiya juga di ayat 34, ya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, dan kami tidak pernah menjadikan kehidupan abadi
pada manusia di sebelum kalian, ya. Fa in mitta fahum khalidun, ya. Namun jika kalian pada wafat, ya, seperti Rasulullah SAW, maka itulah kehidupan sejatinya yang kekal, ya. Antara kekal di surga, ya, insya Allah kita menjadi, ya, kaumnya Nabi Muhammad yang kekal dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau naudzubillah, ya, ada nanti, ya, manusia yang hidup setelah Rasul atau di zaman kita sekarang yang kekal di neraka, wa yuzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari api neraka sedikit pun, ya. Jangan sampai kita menyentuh dari api neraka walaupun hanya sejengkal saja. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, kita lihat juga di surat Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan dikembalikan lagi ke alam yang sudah Allah tetapkan nanti. Itu alam barzakh, ya. Nah, itulah, ya, pengingat kita bahwa Rasulullah SAW, ya, tetap seorang manusia, tetap seorang Rasul seperti Rasul-Rasul sebelumnya, ya, yang telah lewat masanya, yang telah wafat, ya. Nah, masuklah kita ke kejadian wafatnya Rasulullah SAW, ya. Dimulai dari beliau, ya, dari profil beliau, ya. Nah, beliau mendapatkan wahyu di umur 40 tahun, ya, 13 tahun sebelum Hijriah, ya. Dan beliau mengajarkan akhlak dan juga adab, ya, saat beliau 13 tahun di Mekah, ya, sembari mengajarkan akidah, ya, yang mana banyak ayat-ayat tentang akidah turun sekitar tahun 9 kenabian sampai 12 atau 11 kenabian, ya. Jadi sekitar 9 tahun sampai 10 tahun itu full mutlak hanya mengajarkan adab kepada para sahabat, ya. Dalam waktu 10 tahun, ya. Kemudian, ya, setelah hijrah barulah muncul ayat-ayat tentang syariat. Dimulai dengan ayat pemakruhan homer, ya. Kemudian tentang sholat-sholat berjamaah, ya. Kemudian di tahun kedua Hijriah turunlah tentang, ya, kewajiban sholat, ya, bagi lelaki di masjid, ya. Kemudian puasa, diwajibkan puasa bukan hanya, ya, puasa-puasa sunnah, ya, tapi mulailah wajib puasa di bulan Ramadan yang sebelumnya tidak wajib, ya. Walaupun syariat pertama, ya, puasa itu adalah syariat puasa Asyura, ya, 10 Muharram di tahun 11 kenabian, ya. Nah, kita lihat lagi peperangan-peperangan para sahabat dan juga Rasul, ya. Hmm, yang mereka bersama, ya, mendukung dan juga mengemban tanggung jawab sebagai seorang muslim. Nah, ini seharusnya kita setiap muslim itu bertanggung jawab atas apa? Atas syariat Islam, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang memegang dan juga menghidupkan syariat Islam, ya? Siapa yang bisa menjalankan syariat Islam kalau bukan kita? Ya, seperti pertemuan lalu yang Anda sebutkan, kita semua itu seorang dai. Bagi siapa? Ya, bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang terdekat kita, ya, bagi keluarga kita, ya, dan juga bagi kaum muslimin yang lain. Ya, kita semua itu seorang dai, ya. Nah, likulli fardin da'in, ya. Nah, di setiap orang itu adalah seorang dai. Liman ya Rasulullah, kata para sahabat. Di nafsi, ya, wali, ya, usrotihi, ya, wali aimmatil muslimin, ya. Nah, kita itu seorang dai bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi para pemimpin juga, wali ummati, dan juga bagi umat. Nah, itu dia hakikat kita sebagai seorang muslim, ya. Nah, itu suatu kewajiban yang kita, ya, harus pegang, ya. Karena kita seseorang yang bertanggung jawab, maka kita embanlah kewajiban kita, ya. Termasuk apa? Menafkahi keluarga, ya. Bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, berkata jujur, ya. Semuanya kita menjadikan tanggung jawab, ya. Nah,
Seperti surat At-Takatsur ayat 8, ya. Latus alunna yauma idzin anin. Nah, sesungguhnya engkau semuanya akan dipertanggungjawabkan segalanya dalam nikmat-nikmat kalian, ya. Dalam seluruh amalan dan perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dalam kita beramal dan juga berucap, ya. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan dan akan menjadi balasan kita. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, bolehlah sakit Rasulullah SAW yang kita ketahui, ya, 7 hari sebelum beliau wafat, ya, sekitar tanggal 7 Rabiul Awal, ya, tahun 11 Hijriah, ya. Dimulai dari kejadian Khaybar, yang mana kita ketahui para sahabat ada yang wafat karena, ya, mendapat hidangan berbentuk kambing yang mana telah diracuni, ya, termasuk dari Rasulullah SAW yang ikut makan, yang mana pada saat itu, ya, perempuan tersebut ingin menguji apakah Rasul itu benar-benar seorang Rasul atau hanya, ya, mengaku-ngaku saja, ya, karena dia beranggap kalau seorang Rasul seharusnya tidak bisa sakit gitu, tidak mempan kepadanya racun, ya, namun dia lupa, ya, perempuan tersebut lupa bahwa Rasul hanya seorang manusia biasa juga, ya, seorang Rasul juga, ya. Nah, maka itulah, ya, awal dari sakitnya Rasulullah SAW, ya. Ya, beliau dari tahun 7 Hijriah itu, ya, beberapa kali menimpa atau tertimpa sakit, ya, karena racun tersebut, ya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, irfa'u aidiyakum fa innahum, ya, ahbaratni innaha masmumah, ya. Angkatlah tangan-tangan kalian, ya, atau jauhi daging tersebut, ya. Karena daging itu telah menyampai kepadaku bahwa dia masmumah, beracun. Ya. Itu terjadi pada tahun 7 Hijriah, ya. Yang mana para sahabat yang lain ada yang sempat belum makan, ada yang sudah makan kemudian nggak lama wafat, ada yang sudah makan namun seperti Rasul juga, ya. Nah, sakit dahulu, ya, ada yang bisa sembuh, ada yang akhirnya wafat. Maka Rasulullah SAW termasuk yang terkena sakit juga, ya. Nah, racun tersebut akhirnya menjalur, ya, terlanjur masuk kepada tubuh Rasulullah SAW dan juga menjalar, ya. Dan kemudian di akhir masa kehidupan beliau, ya, pengaruh racun tersebut, ya, terasa nampak dan lebih jelas lagi, ya, lebih terasa sakit lagi kepada Rasulullah SAW, ya. Dan inilah sebetulnya ada hikmahnya, ya. Hikmahnya apa, ya, bahwa Rasul itu tetap seorang manusia biasa, ya, yang mengemban risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengemban, ya, apa yang segala Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada beliau, ya. Namun inilah sebagai ujian dalam iman juga, ya. Sesungguhnya seharusnya para manusia, ya, kaum muslimin dan juga para sahabat itu yang menyembah Allah, bukan menyembah Nabi Muhammad, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad nanti wafat, tetap ingatlah yang engkau sembah itu Allah, ya. Jangan sampai karena Rasulullah SAW sudah wafat, engkau merasa tidak diawasi dan tidak perlu lagi beribadah, ya. Jangan, ya. Nah, maka inilah, ya, nah, keluhan dari Rasulullah SAW, ya, ketika sakit mulai, ya, lebih terasa, ya, tanggal 7 Hijriah, tanggal 7 Rabiul Awal, ya, Rasulullah SAW berkata, ya Aisyah, ya, ma'azala ajida alam atau alat to'ami ladhi akal tu bi Khaybar, ya. Wahai Aisyah, ya, saya merasakan, ya, rasa yang sakit akibat dari makanan yang aku makan di Khaybar, ya. Fahaza awanu wajadtul inkito, ya. Sesungguhnya aku merasa ada sesuatu yang memutus, ya, abahri, ya, memutus urat nadiku, ya, min zalika sam, ya, karena racun tersebut, ya. Nah, seakan-akan sampai urat nadi beliau atau anggota tubuh beliau itu masa nyeri, ya, meradang tubuh beliau, ya. Seperti yang beliau sampaikan pada tahun 10 Hijriah, ya, di Haji Wada, ya, dalam khutbahnya beliau,
Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dari diriku tata cara beribadah, seluruh ibadah. Makanya ini menjadi kaidah. Seluruh ibadah itu haram. Kecuali apa? Yang Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW praktekkan dan juga ajarkan. Hanya itu ibadah yang perlu kita lakukan. Selainnya apa? Selainnya itu ibadah yang haram, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, la'alli la'alqakum ba'da ami hada. Ya, ya. Kemungkinan aku tidak akan menemui kalian lagi setelah 1 tahun setelah ini. Ya, nah ini Rasulullah SAW telah memberi rambu. Ya, nah, namun para sahabat ya tidak banyak yang menggubris, tidak banyak yang sadar bahwa itu adalah tanda akhir hidupnya Rasulullah SAW. Ya, nah, sampai surat An-Nasr juga, ya. Nah, Iza ja'a nasrullahi wal fath, ya. Ketika ya Fathu Mekah atau kota Mekah telah dibukakan kepada kaum muslimin, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Nanti para manusia akan masuk kepada Islam secara berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka ya memuji Allah lah kalian, bertasbihlah kepada Allah, wastaghfir, dan meminta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya ya ialah yang maha menerima taubat. Nah, inilah ya yang mana menjadi ya pegangan bagi kaum muslimin, ya. Karena nanti fitnah lebih banyak lagi setelah para manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong, ya. Setelah Rasulullah SAW, ya, uh, setelah haji wada, ya, Rasulullah SAW sering berdoa dalam sujud beliau, ya, di suatu riwayat, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma kufirli, ya. Maha suci engkau, wahai Allah, dan segala puji bagimu, ampunilah dosa-dosa. Nah, inilah yang Rasulullah SAW lakukan, ya. Seperti perintah Allah di surat Al-Fatih, An-Nasr, apa? Ya. Nah, Allah suruh, Allah perintahkan untuk bertasbih dan juga berminta ampun. Nah, ini yang Rasulullah SAW sering lakukan, ya, di sujud-sujud beliau. Nah, ini boleh kita praktekkan ya para jamaah sekalian, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, Allahumma qfirli, ya. Ya, sesungguhnya maha suci engkau, ya, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga pujian yang engkau seluruhnya pujian yang seluruhnya kepada engkau, ya. Aku meminta ampun kepada diri, ya. Nah, inilah yang boleh kita praktekkan juga, ya. Ya. Sesudah ibadah haji, ya, beliau ya banyak beristirahat di kota Madinah, banyak berziarah kepada syuhada Uhud, ya, para sahabat yang meninggal pada perang Uhud, ya, maqamu baqi, ya, kuburan baki, ya. Itulah keseharian beliau, ya, mempraktekkan ibadah-ibadah, ya, kepada para sahabat, ya. Namun pada suatu hari ketika beliau kembali dari ziarah di makam Baqi, ya, beliau menemui Aisyah sedang sakit kepala, ya. Dan di sini Rasulullah SAW setelah Aisyah uh, kembali membaik, ya, kondisi sudah membaik, akhirnya Rasulullah SAW jujur tentang kondisi beliau, ya, yang sedang tidak baik-baik saja juga. Ya, ini terjadi pada tahun 10 sampai 11 Hijriah, ya. Nah, jadi memang Rasulullah SAW telah merasakan sakit, namun beliau tahan, ya, selama 3 tahun belakangan ini. Ya. Seperti biasa Rasulullah SAW pindah dari satu rumah ke rumah yang lain dari istri-istrinya. Ya. Sampailah pada suatu hari, ya, di rumah Maimunah, ya, radhiyallahu anha, ya. Beliau akhirnya di sini puncak sakit beliau, ya, yang ia rasakan, ya. Nah, puncak sakit yang ia rasakan dari racun tersebut akhirnya terasa sampai beliau ya tidak bisa berjalan lagi, ya. Yang sebelumnya ia tahan untuk bisa berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain dari istri-istri beliau, akhirnya beliau sampai ambruk dan tidak bisa berjalan. Inilah perjuangan Rasulullah SAW, ya. Nah, jadi kita para jamaah
ya, kaum muslimin zaman sekarang jangan banyak mengeluh tentang ibadah, ya. Nah, jangan banyak meminta keringanan dalam beribadah. Lihat Rasulullah SAW, ya, demi menunaikan hak-hak kepada istrinya aja, beliau sampai, ya, menahan rasa sakitnya untuk hanya bisa berjalan dan juga bisa bersilaturahim kepada istri-istri beliau. Ya. Apa daya kita, ya, yang kadang sholat aja masih ingin terburu-buru, ya, tidak ingin menjaga wajib syarat-syarat dan juga rukun-rukun sholat, ya, silaturahim aja masih enggan, ya. Nah, masih tidak bisa menjaga amalan hati kita, ya. Maka ketika beliau ambruk, ya, dengan keadaan yang sudah sangat lemah, datanglah Ibnu Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib membopong beliau, yang beliau minta kembalikan aku di rumah atau kediamannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka Maimunah mengizinkan dan memberitahukan kepada istri-istri yang lain bahwa, ya, Rasulullah SAW tidak bisa lagi berjalan dan beristirahat dan menetap sementara di rumah Aisyah radhiyallahu anha sampai beliau membaik. Ya. Pada hari Kamis, 5 hari menjelang beliau wafat, tepatnya di tanggal 9 atau 10 Hijriah, 10 Rabiul Awal, ya. Afwan, di 9 Rabiul Awal, ya. Hari di mana sangat menyedihkan ketika Ibnu Abbas, ya, menceritakan ini kepada para sahabat, ya. Nah, jadi beliau ambruk itu di sekitar tanggal atau hari Selasa, dan beliau menahan, ya, berharap membaik, ya. Namun pada tanggal 9 Hijriah atau hari Kamis, ya, akhirnya tidak kunjung membaik, dan Ibnu Abbas akhirnya menceritakan kepada para sahabat, ya, tentang kondisi beliau sekarang, ya. Maka para sahabat, ya, mengunjungi dan berziarah kepada beliau, ya, bersilaturahmi, menjenguk, ya. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil secari kertas untuk menulis wasiat beliau, ya, yang mana, ya, pada saat itu masih proses penulisan Al-Quran juga, ya, ya, yang mana beliau menyampaikan, ya, salah satunya adalah berpegang teguh dalam Al-Quran. Ya, sungguhnya engkau tidak akan berselisih dengan Al-Quran tersebut. Ya, maka ketika ada perselisihan dalam umatku, maka itu bukan berasal dari Al-Quran. Ya, maka jangan banyak kita berselisih dan jangan banyak kita berdebat. Ya, ya, itu yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Ya. Jidal, debat, berselisih, suatu hal yang dibenci. Ya, makanya ibadah haji dan umroh itu, ya, kita dilarang untuk berselisih, ya, atau bukan dilarang, makruh kita berselisih ketika sudah imam. Kenapa? Ya karena memang sejatinya itu ibadah, itu amalan atau perbuatan yang dibenci oleh Rasulullah SAW, bahkan di luar ihram, ya. Rasul tuh nggak senang, ya, melihat istrinya saling berdebat, ya. Tidak pernah senang melihat para sahabat saling, ya, berselisih, ya. Nah, maka salah satunya adalah penyebabnya ketika seseorang sudah menjauhi dari Al-Quran, ya. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, ya, da'uni falladhi ana fihi khair. Bebaskan aku dari segala bentuk perselisihan. Maksudnya apa? Jauhi aku dari segala bentuk perdebatan, dari segala bentuk fitnah, ya, dari perselisihan kalian yang tidak ada dasar, ya. Sesungguhnya apa yang ada padaku ini lebih baik daripada apa yang ada pada kalian, ya. Sesungguhnya yang aku bawa, ya, syariat yang aku bawa tentu lebih baik daripada agama-agama sebelum kalian, ya, ya. Usikum bithalas, maka aku wasiatkan kalian kepada 3 perkara. Al-awwal, akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Yang pertama, aku perintahkan kalian, ya, dengan pasukan Usamah sebelumnya, untuk mengusir orang-orang munafik dari tanah Arab, orang-orang musyrik, apa, dari tanah Arab, ya. Wasani, ajizu al-wafdu bin nahwi ma kuntu ajizahum bi, ya. Nah, dan yang kedua, ya, terimalah dan perlakukanlah para utusan yang adang datang kepada kalian sebagaimana aku menerima
dan memperlakukan para duta-duta tersebut ya. Kalau ada kerajaan atau misalkan ada utusan, perlakukan dengan baik. Tunjukkanlah akhlak mulia kalian sebagai seorang muslim yang benar ya. Karena cerminan seseorang sebagai seorang muslim itu dari akhlaknya, bukan dari rapot, bukan dari ijazah, bukan dari gelar, dari akhlak. Sampai zaman sekarang, mau dia sebesar apapun ya namanya, mau dia setinggi apapun jabatannya, namun kalau akhlaknya buruk, ya, maka akan dipandang manusia dengan keburukan. Ya, wasalis, ya, dan ketiga, ya, nah, perawi, ya, menyebutkan bahwa ada yang terluput di yang ketiga ini, ya. Ini perawi jujur, bagus, makanya hadisnya sahih. Kalau nggak dibuat-buat, itu maka menjadi hadis maudhu. Ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW memintakan ya kirbah, ya, eh, yaitu kirbah itu adalah baskom ya, yang diisi dengan air. Ya. Nah, seperti membasuh orang sakit. Ya. Maka Rasulullah SAW ya dengan yang demam sangat tinggi, ya karena racunnya sudah apa menjual ke seluruh tubuh, ya. Beliau dikompres ya, mana ditemani oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW ya pada hari Jumat ya beliau masih memimpin sholat dan berkhutbah di akhir khutbah beliau. Ya. Salah satunya khutbah beliau innallaha khairun abdin bainat dunya wa baina ma indah. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan kepada seseorang ya tentang dunia dan tentang yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakhtar dzalikal abdu ma indallah. Maka ya hamba tersebut memilih apa yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sebanyak ya sekitar 1.000, 10.000 ya. Itu bahkan ya pada Haji Wada itu sudah 100.000 ya sahabat dan juga sahabiat ya yang paham tentang khutbah tersebut hanya satu orang. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, kenapa? Ya kita lihat ya. Abu Bakar ketika khutbah tersebut didengar ya menangis. Setelah khutbah kata Abu Bakar, ya, aku berjanji untuk menebus taat kepadamu dan juga menyaingi dengan orang tua. Ya. Maka diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri, ya, kami tercengang dan terheran dengan Abu Bakar, ya, yang kala itu mengatakan hal tersebut, ya. Nah, sebagian orang itu mengatakan, lihatlah orang ini, ya, Rasulullah SAW yang memberitahu kepada seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ya, antara memilih perhiasan dunia ataupun kehendak ataupun yang dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, namun orang ini mengatakan, kami siap menembus engkau dengan ayah kami dan juga ibu-ibu kami. Ya, jadi bisa dibilang ya bahwa Rasulullah SAW ini menasehati ya para sahabat yang lain itu pahamnya oh Rasul ini menasehati ya agar kita memilih jalan di dunia atau memilih jalan di akhirat. Ya kenapa Abu Bakar mengatakan aku menembus engkau ya dengan kedua orang tuaku? Apa yang dimaksud? Ya. Jadi Abu Bakar ingin ya Rasulullah SAW ditolong ya, dijaga ya, bahkan dengan kedua nyawa orang tuanya. Kenapa? Ya. Karena maksud dari hadis ini itu adalah pernyataan, bukan nasihat. Nah, ya. Jadi hadis itu mempernyatakan bahwa ada perintah Allah tentang ya kita diminta untuk kita diperintahkan diberi pilihan ya antara kita memilih dunia atau akhirat. Namun ada seorang hamba, ya. Ini pernyataan. Ada seorang hamba yang memilih akhirat. Siapa itu? Hanya Abu Bakar yang paham. Ya, Abu Bakar paham bahwa Rasulullah SAW sedang menggambarkan dirinya sendiri. Sedang menggambarkan keadaan Rasulullah sekarang. Ya, yaitu Rasulullah SAW memilih akhirat. Ini tanda ketika Rasulullah SAW ya, dengan kondisi yang tidak bisa tertolong. Maka
Abu Bakar ingin menolong Rasulullah SAW dengan seluruh yang ia miliki, bahkan kedua orang tua. Hanya Abu Bakar yang paham tentang hadis tersebut, ya, tentang penyataan tersebut, ya. Maka ya setelah sholat, ya Rasulullah SAW yang melihat Abu Bakar menangis, ya. Nah, karena Rasulullah SAW tahu Abu Bakar yang paling mengerti tentang kondisi beliau, ya. Kata Rasulullah SAW, "Oh Abu Bakar, janganlah engkau menangis, ya. Oh ya Abu Bakar, la tabqi, ya. Inna amanan nasi allayya fi sohbatihi wa malhi Abu Bakar." Sesungguhnya, ya, sahabat yang paling aku cintai harta dan juga kedudukannya adalah Abu Bakar. Ya, walau kuntu muttakhidha khalilan min ummati latakhadtu Abu Bakrin. Ya, kalau sekiranya aku boleh mengambil hanya satu orang saja kekasih, ya, dalam hidupku, aku pilih Abu Bakar. Ya. Bukan Aisyah, ya. Bukan pamannya, ya. Bukan juga istri-istri beliau, tapi Abu Bakar yang dia pilih. Ya, inilah ketua keutamaan Abu Bakar. Ya, nah, lakinna, ya, ukhuwatul Islamiyah mawaddatah. Ya. Nah, namun, ya, persaudaraan Islam itu adalah bentuk dari kasih sayang kita, ya. Bahwa ya aku tidak bisa memilih engkau hanya satu orang saja, namun aku harus memberikan kasih sayang kepada seluruh kaum muslim dan juga umat, ya. Masih ingat ya kejadian, ya, Rasulullah SAW itu memiliki apa namanya, setiap rasul itu memiliki kalau kita bisa bilang seperti eh, apa ya, pertolongan, ya. Nah, jadi setiap rasul itu punya bentuk pertolongan, ya, kepada umatnya. Dan seluruh para rasul telah memakai pertolongan tersebut kecuali siapa? Rasulullah. Kenapa? Ya, Rasulullah SAW akan memakai nanti pertolongan tersebut nanti di akhir, khusus untuk umat. Begitu sayangnya kepada kita. Sekarang kita balik, ya. Apa bentuk kasih sayang kita kepada Rasul? Nah, bagaimana bentuk kasih sayang kita kepada Rasul? Ya tentu itu dengan menjaga agama Islam ini, ya, ya. Menjaga syariat Islam, ya, ya. Menjalani amal-amal soleh kita dengan baik, ya. Nah, itu yang patut kita jaga, ya. Dan itu bentuk kasih sayang kita kepada Rasul. Kenapa? Karena itu yang Rasulullah SAW perjuangkan selama 23 tahun berdakwah, hanya demi itu aja. Nah, sekarang apakah pantas kita diperjuangkan oleh Rasulullah SAW? Itu kembali kepada diri kita sendiri, ya. Nah, itulah dari Abu Bakar, ya. Ya. La yabqayanna fil masjidi baba illa sabda illa Abu Bakar. Ya. Jadi, ya, tidak ada masjid, ya, pintu masjid di Masjid Nabawi ini kecuali semuanya telah menjadi kebaikan dari Abu Bakar. Sebegitu cinta, ya, Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, ya. Kemudian wasiat beliau pada khutbah tadi, ya, khutbah, ya, wasiat kedua beliau, ya, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ukum wa solihahukum masajid, ya. Nah, sesungguhnya, ya, kaum-kaum sebelum kalian telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi itu sebagai masjid, ya. Fala tattakhidul kubur masajid, maka jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, ya. Jangan nanti setelah aku wafat engkau sembah-sembah kuburan. Naudzubillah, jangan, ya. Maka wasiat beliau lagi, ayyuhan nas, wahai para manusia, ya, fa innan nasa yaktsaruna wa yamillu ansoru hatta yakuna fin nasi bimanzilatil milh fil ta'am, ya. Wahai manusia, sesungguhnya manusia nanti, ya, jumlah manusia itu akan terus-menerus bertambah, namun jumlah kaum Ansor akan terus-menerus berkurang. Ini tanda akhir zaman. Apa tandanya? Manusia makin banyak, ya, namun penduduk Madinah asli makin dikit.
Itu tanda. Ya. Sehingga nanti kaum Ansor di tengah manusia ibarat garam dalam makan. Hanya apa? Ya, ditaburin doang. Ya. Faman waliya minkum syai'an yadurru fihi qauma wa yanfa'u fihi. Ya. Maka barang siapa di kalian nanti diberi amanah untuk mengurusi sesuatu dalam kepemimpinan, ya, yang itu mendatangkan mudarat, ya, bagi suatu kaum, ya, falyamilu min mahsanihim wa itajawazu an masihihim, ya. Maka kalian harus bijak dalam memilih hal tersebut, ya. Jauhilah dari sesuatu yang dalam membawa mudarat, ya. Dan pilihlah sesuatu yang mudaratnya lebih sedikit, ya. Mungkin ada perkara yang ada mudaratnya, ya. Atau perkara tersebut memang pilihan-pilihan perkaranya ada mudarat semua, namun pilihan yang perkara mudaratnya lebih sedikit, ya. Atau keburukannya lebih sedikit, ya. Risikonya lebih sedikit. Ambil. Bijaklah kalian dalam kepemimpinan, ya. Maka setelah itu Rasulullah SAW turun dari mimbarnya dan memulai sholat Jumat, ya. Nah, dan banyak yang akhirnya berkumpul di kediaman Rasulullah SAW, ya, untuk memijiti kaki Rasulullah, ya. Inilah, ya, yang mana pada akhirnya Rasulullah SAW ambruk, ya, di sholat asar, tidak bisa lagi mengimami sholat, ya. Jadi riwayat lain beliau ambruk di hari Sabtu di sholat zuhur, ya. Inilah, ya, bagaimana akhir-akhir dari sakit beliau, ya, yang makin-makin memuncak, ya. Sempat Rasulullah SAW, ya, berbisik-bisik uh, kepada malaikat Jibril, ya, pada saat wafat beliau, ya. Karena malaikat Jibril tahu kepribadian Rasulullah SAW itu begitu mulia, ya. Seakan-akan malaikat Jibril itu telah menemani perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW, ya. Jadi dilempari batu, ya, ditumpahkan, ya, kotoran di atas punggungnya Rasulullah SAW, ya. Sampai tidak ingin membalas dengan keburukan. Demi apa? Demi menunggu keimanan, ya, orang-orang Taif, orang-orang Najran, ya, ya, orang-orang Yaman ditunggu, ya, dengan menahan rasa sakit dari Rasulullah SAW, ya. Nah, begitu sabar Rasulullah SAW dalam berdakwah, ya. Gak bisa dakwah di Mekah, keluar ke Taif. Gak bisa dakwah di Taif, keluar ke Najran. Gak bisa lagi balik ke Habasyah. Di Habasyah gak bisa hidup, kembali ke Mekah, ya. Kesulitan bahkan terancam nyawanya di Madinah, ya. Dikira mudah dakwah seperti itu, enggak, ya. Kalau zaman sekarang dakwah seperti ini, ya, seperti Ummahat lihat, ya, ya, mungkin ya, kita berdiskusi di sini, ya, membahas secara bersama, ya, ilmu-ilmu syariat Islam, ya. Nah, dengan aman dan nyaman, tidak ada pihak yang uh, apa misalkan mempengaruhi keburukan, ya, mengganggu kita. Rasulullah SAW dakwah, ya, di Baitul Arqam, ya, pada awal-awal kenabian itu pada malam hari. Itu pun sembunyi-sembunyi, ya. Jalan para sahabat menuju Baitul Arqam itu gelap, nggak bawa lentera. Kenapa? Nanti kalau bawa nanti ketahuan, ya. Nah, itulah perjuangan para sahabat, ya, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW tidak bisa mengimami, maka Rasulullah SAW tetap memperhatikan sholatnya para sahabat, ya. Yang ditanya, ya, Rasulullah SAW itu kepada Abu Bakar apa? Sudahkah para kaum muslimin sholat? Sudahkah kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah? Ya. Begitu perhatiannya, ya, Rasulullah kepada umatnya. Dia nggak peduli dengan sakit dia. Ya, nggak peduli dengan hari-hari akhir ia. Ya. Nggak peduli dengan, ya, wafat beliau. Yang ia pedulikan hanyalah umat. Ya.
Maka beliau bersabda, ya, nah, terus menerus bertanyakan, asolan nas, a itu hal, apakah solan nas, manusia telah sholat atau para sahabat telah sholat? Ya, faqaulu, ya, la hum yantazirunaka ya Rasulullah. Tidak, Pak Rasul. Iya, wahai Rasul, ya, para sahabat menunggumu. Ya, qala, ya, sallu, ya, afwan, ya. Nah, maka Rasulullah SAW, ya, ah, bersabda, ya, dan memerintahkan para sahabat, ya, do'u lima afi mihsob, ya, ya, mihdab, ya. Ya, berikanlah aku air dalam baskom, ya. Maka ya ketika Rasulullah SAW meminta hal tersebut, ya, beliau tidak kuat sehingga pingsan, ya, karena tidak kuat lagi, ya, ya, tentang apa dengan sakitnya beliau, ya. Maka ya ketika Rasulullah SAW, ya, berwudu dan juga mandi, ya, beliau hendak berdiri, namun Rasulullah SAW tidak kuat lalu pingsan. Ya, tidak lama kemudian beliau siuman dan kembali melontarkan hal tersebut. Kembali ditanya itu terus, pingsan, wudhu. Yang ditanya ketika bangun apa? Asolan nas. Apakah semua manusia telah, ya, sholat, ya, dan akhirnya, ya, beliau akhirnya meninggalkan, uh, yang sahih ternyata sholat isya yang beliau tinggalkan, ya, setelah asar, ya, maghrib, dan akhirnya isya ia tinggalkan, ya, akhirnya diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Itulah hari ambruknya Rasulullah, ya. Nah, maka inilah, ya, nah, Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ya, Abu Bakar rajulun raqiq. Abu Bakar itu orang yang peka, orang inisiatif, ya. Idza Al-Qur'an la yamliku dam'ahu, ya. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ia tidak bisa menahan rasa tangisnya, ya. Nah, kalau amar tunggu Abu Bakar, ya, ketika, ya, sekiranya menyuruh Abu Bakar selain Abu Bakar untuk menjadi imam, ya, qultu wallahi, ya, maka Aisyah berkata, demi Allah, ma bi illa karihatu ayyatasyaam annas, ya. Sesungguhnya demi Allah saya tidak ada apa-apanya, hanya saja khawatir, ya, merasa bosan ketika diimami oleh Abu Bakar, ya. Nah, karena takut, ya, bisa diimami oleh Rasulullah ini Abu Bakar, ya. Mereka rindu kepada keimamannya Rasulullah, ya. Maka ada beberapa sahabat, afan Aisyah radhiyallahu anha itu, mengusulkan atau memperbolehkan, ya, dan Abu Bakar itu untuk mengimami, ya. Meski demikian Rasulullah SAW tetap bersabda, muru Abu Bakrin falyusolli bin nas, ya, tetaplah jadikan Abu Bakar untuk menjadi imam dalam sholat bersama manusia, ya. Hmm. Maka tetaplah, ya, Abu Bakar mengimami Isya, ya, sampai hari-hari berikutnya, ya. Maka ketika merasa sakit, ya, agak meringan, ketika Rasulullah SAW, ya, keluar, ya, yang dipapah oleh dua sahabat, maka Aisyah berkata, ya, seakan-akan aku melihat kedua kaki Rasulullah SAW, ya, membuat garis di tanah atau diseret, ya, seakan sakit yang beliau derita. Nah, saking nggak bisa jalannya kakinya itu diseret, ya. Nah, setibanya di masjid, ya, yang mana ketika Abu Bakar lagi mengimami, ya, merasakan kedatangan Rasulullah SAW hendak mundur. Namun Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada Abu Bakar, tetaplah engkau menjadi imam, ya. Maka di sini Rasulullah SAW, ya, dipapah kemudian duduk di sebelah kanan dari Abu Bakar, ya. Maka setelah sakit yang semakin parah, ya, 3 hari menjelang wafat, ya, tepatnya pada hari
Nah, Sabtu, ya, Rasulullah SAW ya bersabda, ya ahsinuz dzanna billah, ya. Nah, perbaikilah persangka kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, seakan-akan ya, insya Allah sakit Rasulullah SAW ini tidak ada apa-apanya, ya. Nah, tidak perlu dikhawatirkan. Ya, nanti akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah ya yang mana akhirnya ya, Rasulullah SAW ya, nah, bersabda juga, ya, jangan kutukan kepada orang-orang Yahudi, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, laknatullahi alal yahudi wan nasara, ya, ittakhadhu qubura anbiya'a masajid, ya. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka mengambil kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid, ya. Apa bentuk salah satu laknat Allah? Ini para jemaah sekalian. Salah satu bentuk laknat Allah kepada seseorang ketika ia mulai lalai dalam beribadah. Itu bentuk laknat Allah pertama. Ketika seseorang lalai dalam beribadah, hati-hati. Jangan sampai itu menjadi pintu laknat Allah. Hati-hati. Ya. Seperti apa? Itu permulaan awal laknat Allah kepada para kaum Yahudi dan juga Nasr. Dibiarkan sama Allah tuh ibadahnya aneh-aneh. Dibiarkan sama Allah melenceng dari syariat Nabi Isa dan juga Nabi Musa. Dibiarkan. Kenapa? Itu bentuk laknat Allah ketika mereka lalai dalam beribadah. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita lalai dalam sholat kita, ibadah kita, amal soleh kita. Ya. Nah, akhirnya Rasul Abu Bakar terus mengimami sholat, ya, sampai akhirnya Abu Bakar, ya, melihat, ya, tanggal 12 Rabiul Awal saat subuh, ya, yang pada saat itu Rasulullah SAW membuka penutup kamar, ya, dari kamarnya Aisyah radhiyallahu anha dan melihat para sahabat yang sedang sholat subuh, ya, dengan wajah yang sudah segar, udah nggak pucat lagi, ya. Nah, maka Abu Bakar merasakan, inilah mulai kesembuhan dari Rasulullah SAW, ya, untuk mengimami kaum muslimin kembali, ya. Nah, yang para sahabat menyangka ini sudah sembuh Rasulullah, ya. Namun dugaan para sahabat itu berlawanan dengan fakta. Sakit Rasulullah SAW malah semakin parah, ya. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, alangkah beratnya Afan, ya, Fatimah radhiyallahu anha, ya, berkata, alangkah beratnya penderitaan wahai ayahandaku, ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar tersebut bersabda, ya, laisa ala abiki, ya, karbun ba'dal yaum. Maka kata Rasulullah SAW sebetulnya, ya, laisa ala abiki, tidaklah dari ayahmu ini, yaitu aku, ya, karbun ala yaum, ya, derita setelah hari ini. Tidak ada derita lagi setelah hari ini. Rasulullah tahu kita lagi wafat, ya. Maka di akhir wasiat beliau, beliau, ya, bersabda untuk terakhir kali dengan merasa sakit, ya, dengan terbata-bata untuk berwasiat, as-salatus sholah, ya. Sholatlah kalian, perhatikanlah sholat kalian. Itu terakhir yang beliau sabdakan. Apa? Sholat, ya. Wattaqullaha qiyaman malakat fima malakat aimanukum, ya. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, ya, dalam urusan-urusan budak-budak kalian, dalam urusan sosial kita. Perhatikan apa takwa? Bentuk rasa takut kita itu bentuk takwa. Kita merasa ada muraqabah, merasa ada, ya, muraqabah itu awasan dari Allah, itu bentuk takwa kita. Kita muhasabah, muhasabah apa? Introspeksi diri tentang amalan kita. Itu bentuk takwa Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Kapan? Tiap hari. Ya, bangun tidur, ya, kita merasa diawasi Allah, ya, sholat, ya, kita beramal soleh, beramal segalanya, ya, berbuat keburukan, ingat Allah, ya, sebelum tidur, ya, apa yang kita lakukan, muhasabah, apa yang kurang,
Kita introspeksi apa yang kurang. Ya. Apa yang perlu kita perbaiki di esok hari. Kalau esok hari masih bangun. Nah, itulah bagaimana Rasulullah SAW mewaskan terakhir kali. Solat, 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 dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu wasiat Rasulullah SAW terakhir kali. Ya, itu bentuk ya dari beliau akhirnya ya eh, wafat di esok harinya. Ya, akhirnya beliau pun menghembuskan nafas terakhir ya tanggal 13 atau riwayat lain 12 Hijriyah, 12 Rabiul Awal ya 13 Rabiul Awal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha ya saat pagi hari ya setelah beliau bersiwak ya. Jadi amalan terakhir beliau itu bersiwak ya. Setelah Rasulullah SAW wafat ya yang pada saat itu masih di waktu terik-teriknya panas, namun para sahabat seakan-akan ya merasakan kota Madinah ini kok gelap ya. Yang mereka dengar dari Rasulullah SAW terakhir itu as-salatus sholat ya. Wattaqullaha ya ala manasikakum ya. Nah, wattaqullaha wa khudhu biaimanikum ya. Itu wasiat terakhir dan perkataan terakhir yang dari murid Rasulullah SAW ya. Para sahabat seakan-akan nggak percaya ya tentang kewafatannya Rasulullah SAW. Bukan Abu Bakar sejatinya ya, yang sedang tidak di dekat Rasulullah SAW ya, masih berada di luar dari kediaman Rasulullah SAW ya. Umar yang berada di situ tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Maka Umar berdiri dan berkata ya ya bahwa demi Allah, jangan rasa nggak percaya dia tentang beliau tentang wafatnya Rasulullah. Demi Allah Rasulullah SAW tidak wafat. Nah, riwayat ya Imam Ahmad disebutkan bahwa Umar bin Khattab tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah SAW. Ya, maka ia lanjutkan perkataan dia sesungguhnya Rasulullah SAW tidak wafat. Ya, nah, akan tetapi Rabbnya telah mengirim utusan kepada Rasulullah. Ya, nah, seperti mengirimnya. Ya, nah, ketika Nabi Musa diangkat 40 hari ke langit. Ya, ya, seperti ya Nabi Isa yang diangkat ke langit juga. Ya, nah, maka ya aku akan memotong tangan dan lisan orang-orang munafik yang mengira bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Ya, saking nggak percayanya Umar. Dengan sesuatu yang mencekam, orang-orang pada nangis, pada diam, pada nggak percaya. Ya Umar berteriak-teriak. Ya. Akhirnya dalam suasana tersebut, ya Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke tempat Rasulullah SAW setelah meninggal kewafatan beliau, dan beliau tanpa banyak bicara langsung menuju ke jenazah beliau yang ditutupi dengan kain. Abu Bakar menyingkap bagian kain ya yang di daerah wajah ya lalu menangis. Abu Bakar mencium kening beliau sambil menangis dan mengatakan ya ya bi abi anta wa ummi ya tibtu hayyan mayyitan ya. Nah, tibta hayyan mayyitan, demi bapak dan ibuku yang menjadi ya tebusanmu ya, engkau tetap wangi ya ketika masih hidup dan juga setelah wafat. Itu perumpamaan masih wangi itu, engkau tetap keadaan sebagai manusia terbaik walaupun engkau sudah wafat ya. Dan di hadis yang lain Abu Bakar berkata ya ya demi ayah dan ibuku ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak akan mengumpulkan padamu kedua kematian ya. Sekarang kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang untukmu dan engkau telah melalui. Nah, itu sejati ya. Lalu ya Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar menemui Umar bin Khattab dan berusaha menenangkan beliau ya. Namun tidak berhasil. Akhirnya Abu Bakar ya membiarkan Umar dalam keadaan ketidakpercayaannya
lalu menghadap wajah ke arah para sahabat dan beliau mengawali pembicaraannya dengan tasyahud lalu berkata, ya, amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya. Amma ba'du, ya. Aku mulai perkataan ini, ya. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata, bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Ya. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Ya. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu hidup dan tidak pernah wafat. Nah, di sini Abu Bakar memperingat, ya. Nah, kemudian diperingati juga dengan surat Az-Zumar tadi, ya. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasulullah akan mati seperti, ya, para umatmu nanti akan mati juga, ya. Di surat Al-Imran juga di ayat 144, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Tidak lain dan tidak bukan, Muhammad itu hanya seorang rasul seperti rasul-rasul sebelumnya, ya. Afa in mata aw qutilan qalatum ala aqabikum, ya. Maka seakan-akan Allah Subhanahu wa menyindir dengan pertanyaan, apakah ketika ia wafat kalian akan kembali kepada agama-agama nenek moyang kalian, ya. Wa may yanqalibu ala aqibai fala yadullahu syai'an. Maka barang siapa yang kembali kepada agama nenek moyang mereka, fala yadullahu syai'an, maka tidak akan membahayakan dan juga tidak akan, ya, membuat kerugian pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, maka Ibnu Abbas berkata, wallahi laka anna nasa lam yakunu ya'lamu anna Allah anzala hatta talaha Abu Bakr radhiyallahu anhu wa talaqaha minhun nas. Demi Allah, seakan-akan ayat ini tuh nggak pernah kita dengar. Sampai akhirnya Abu Bakar menyampaikan ayat tersebut ketika wafatnya Rasulullah. Seakan-akan ayatnya hilang tuh. Itu sesuatu yang dari ayat yang sudah beberapa kita hafal. Kita ini para muhafiz, kita ini para penghafal Al-Quran, tapi kok nggak hafal ayat ini? Kok kita nggak mentadaburi ayat ini? Ya, buat apa kita hafal tapi nggak mentadaburi? Bohong. Ya, buat apa hafal Al-Quran tapi nggak ada yang dipahami? Buat apa? Ini ya, Ibnu Abbas akhirnya sadar. Ya, ya, maka itulah, ya, ketika Abu Bakar menyampaikan yang tersebut, ya, dan akhirnya, ya, Umar bin Khattab akhirnya lemas kedua kakinya dan terjatuh di atas tanah. Ya, akhirnya menerima, ya, wafatnya Rasulullah SAW, ya, dalam keadaan para sahabat bisa dibilang, ya, masih tidak terima, namun sudah lega karena sudah jelas dari eh, wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Maka setelah dimandikan, disolati, setelah dijanazahi, apa, diwakafankan seperti syariat Islam, ya. Laki-laki dewasa itu 3 helai, ya. Nah, inilah makanya Rasulullah SAW akhirnya dikebumikan, ya. Juga tidak ada uh, warisan bagi uh, para kerabatnya, ya. Karena harta Rasul itu mirip kaum muslimin, ya. Nah, inilah, ya, pelajaran bisa kita ambil dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sampai akhir hayat beliau, ya, di tanggal 13 Rabiul Awal, ya, saat waktu duha, ada yang ditanyakan para jamaah sekalian. Dan nanti kita akan lanjut ke ini, ya, apa namanya, ke bab tentang, Ustadz Afwan mau bertanya. ya, Fadul Kan ada tuh hadis yang masyhur sekali, katanya waktu Rasulullah mau meninggal, beliau menyebut umati itu sahih apa tidak ya Ustadz? Betul, betul. Ummati, ya, sebelum beliau, ya, sehari sebelumnya, ketika Abu Bakar menjelang maghrib, ya, tanggal 11, ya, 11 itu
ya, atau di pagi setelah subuh tanggal 12, ya, ummati ummati. Terus disebut umatku, umatku, ya. Apa Oh ini itu masuk sahih. dengan sahih, ya. Ya, tentang Oh, umatku, umatku. Dengan keadaan nggak sadar, yang oh disebutkan iya, oleh Rasul itu umatnya, ya. baik. Itu sahih ya. Syukran. Ya. Bahan Ya. wayaki ya. Mungkin ada pertanyaan lain ya, karena nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin ya. Nah, tentang apa? Sirah sahabat. Ya, sudah cukup, Juz Insyaallah. 3. Ya, tentang juz 3 nanti tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Mungkin terakhir kita lihat ya khotimah dari kitab Nurul Yakin tentang penutupan ya dari kisah Rasulullah SAW. Ya. Kita lihat putra-putri beliau ya. Ada putra beliau yang sejumlah 3 orang yang didahului dengan uh, wafat ya, cepat-cepat semua wafatnya. Ya. Ada Qasim, ya, makanya Rasul itu kan kunyahnya Abul Qasim, ya, yang hanya berumur 2 tahun. Ada Ibrahim, ya, yang ia lahir di tahun 8 Hijriah, namun hanya 70 hari. Ada Abdullah, ya, dilahir sebelum beliau menjadi nabi, ya, namun meninggal dunia ketika masih kecil. Ya. Ada pula putri-putri beliau yang berjumlah 4 orang. Ada Zainab, ya. Kemudian ada uh, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan juga Fatimah, ya. Dan semuanya itu dinikahi oleh para Khulafaur Rasyidin, ya. Fatimah oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Zainab oleh Utsman, ya. Apa namanya, lupa Ruqayyah apa Zainab, ya. Ummu Kulsum juga sama Utsman. Yang satunya itu nanti sama uh, apa namanya, lupa satu lagi ya, menikah dengan siapa? Apakah Umar atau Zubair bin Awam, wallahu alam, mana satunya itu masih terlupa ya, terluput ya. Semua putra-putri beliau wafat sebelum beliau. Kecuali siapa? Fatimah radhiyallahu anha yang ia hidup 6 bulan setelah wafatnya beliau. Ya. Jadi ya semuanya mentok ya sampai tahun 11 Hijriah. Ya, makanya anak keturunan dari Rasulullah SAW itu hanya berasal dari Hasan Hussein. Tok, ya, nggak ada yang lain. Nah, ya mungkin dari yang lain seperti dari kerabat-kerabat beliau dari sepupu. Ya. Tapi itu bentuknya bukan dari murni keturunan beliau. Ada istri-istri beliau, ada Khadijah, ya, binti Khuwailid, ada Aisyah radhiyallahu anha, ada Hafsah, ya, anaknya Umar, Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan, ya, ada Ummu Salamah atau Hindun, ya, anaknya Abu Umayyah, ya. Ada Saudah, anaknya Zam'ah, ya. Kemudian ada ya, Zainab juga, ya, bin Jahas, Maimunah bin Harith, ya. Zainab bin Huzaimah, ada Juwairah bin Harith. Ya. Juwairah ini yang pemimpin kaum itu ya. Nah, ada yang dari Bani Israel juga, ya. Ada Safiyah, ya, bintu Huyayyah. Hmm. Ya, Khadijah dan juga Zainab binti Huzaimah yang meninggal dunia ketika beliau masih hidup. Dan ketika wafat meninggal ada 9 istri yang uh, masih hidup ya. Adapun istri beliau ya, ya, dari hadiah tawanan ada 4 orang. Ya. Ada Maria bin Kipti, ya, dari Raja Mesir. Ada Roy Anah al Horaiziyah, ya. Ada Zainah binti Jahas, ya. Ada Maryam, uh, ada seorang wanita juga ya yang ia dapat dari tawanan. Ada paman beliau ya. Ada pertama Abu Talib yang paling besar. Ada Zubair, Hamzah, Muqawwam, Abdul Fadl, ya, Abbas, ya, Diror, Harith, ya, Utsam, Abu Lahab, dan juga Waidak. Ya, kita ketahui bahwa Rasul itu sama ayahnya itu 11 bersaudara. Yang paling kecil itu Abdullah, ya. Nah, ayahnya Rasulullah.
Ada bibi beliau ada Safiyah, Atiqah, ya, Baidwa, ya, Baidwa, Barroh, Umaymah, ya, juga Arwa, ya. Semua paman beliau tidak ada yang masuk Islam kecuali hanya Hamzah dan juga Abbas. Sedangkan bibi beliau, ya, yang masuk Islam hanyalah Safiyah. Ya, tetapi tentang Atiqah dan juga Arwa itu ada mengatakan sudah masuk Islam dan ada yang mengatakan tidak, ya, beda riwayat, ya. Ini yang bisa kita dapati dari Sirah Nabawiyah, ya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan Sirah Sahabiyah, ya. Insyaallah sudah cukup ya para jamaah sekalian, ya. Insyaallah kita akhiri ya malam pagi hari ini, yang insyaallah ilmu kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin, ya. Insyaallah ya kita dipertemukan bersama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai surganya Allah Subhanahu wa taala nanti dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya rabbal alamin, ya. Amin. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian, ya. Karena minta maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dari yang Anda sampaikan atau Anda diskusikan, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Barakallahu fikum sekali lagi. Oke, tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu Ya. ilaik.